Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya saya mengerjakan soal dalam bentuk komputer akuntansi menggunakan aplikasi Mayop. Ini sudah saya kerjakan sampai dengan dokumen 2. Kali ini dengan soal yang sama kita akan membuat dalam bentuk manual. Untuk mengerjakan manual, kita harus tahu dulu siklus akuntansinya. Berikut ini adalah gambaran siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini baik jasa, dagang, dan manufaktur prosesnya sama. Kita akan memulai dari transaksi, lalu kita buat ke dalam jurnal. Kita mengerjakan yang ini pada video kali ini. Kita mulai. Soalnya adalah Stevenia Bakery. Ini adalah alamat, nomor telepon, dan emailnya. Lalu kita baca lagi di dalam soal itu untuk ketentuan perusahaannya. Ini menggunakan single currency. Lalu yang perlu kita perhatikan jika mengerjakan manual, kita menggunakan metodenya adalah rata-rata bergerak. Jadi, kalau kita sudah tahu nama perusahaannya, lembar kerjanya juga sudah ada seperti ini. Kita harus tahu, kita harus siapin dari jurnal pembelian. Nah, ini jurnal pembelian. Ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum ya. Lalu kita juga sediakan untuk persediaannya, yaitu ini dia kartu persediaan yang pasti harus kita siapkan. Tadi metodenya adalah rata-rata bergerak, berarti average kita buat di sini. Oke. Ini kita buat, metodenya kita tulis. Ini untuk kartu persediaan untuk bahan baku dan bahan penolong di sheet yang ini saya buat. Untuk barang jadi saya taruh di sini. Oke. Kalau udah kita baca lagi soalnya. Kemudian di sini ini ada neraca saldo awalnya. Kalau untuk neraca saldo awal, berarti ini adalah data pendukung kita untuk membuat buku besar nanti. Oke, kita lanjut. Kita tidak membuat kartu utang dan piutang, jadi tidak perlu kita pindahkan ke sini. Saya hanya membuat jurnal. Lalu, nih kartu daftar persediaannya. Nah, daftar persediaannya ini akan saya pindahkan ke kartu persediaan. Kita mulai dari kartu persediaan pertama, tepung terigu. Oke, tepung terigu. Ini ya, saya masukin di sini tepung terigu. Kodenya kebetulan saya ada Excel-nya, jadi saya buat ini dia. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita buat dulu saldonya. Oke. Kalau saldo taruhnya di kolom saldo. Oke. Kolom saldo berapa unit? 250. Harganya adalah 12.500. Kita kalikan ini. Oke ya. Ya, sudah. Sudah kita pindahkan. Sekarang kita buat kartu persediaan berikutnya. Oke, yang kedua namanya adalah tepung maizena. Oke, kodenya adalah BB Trip 02. Saldonya ada 50. Nah, seperti ini ya, kita pindahkan satu persatu. Harganya 10.500.
Kalau udah, kita kasih warna lagi. Kemudian mentega. Kita buat lagi kartunya. Oke, ini BB03. Saldonya ada 300. Harganya adalah 12.000. Kita tinggal ubah aja. Nah, seperti ini. Lanjut ke bahan baku keempat, telur. Oke, 4.000. Oke, harganya adalah 1.100. Oke, 4.400.000. Ini udah ya. Lalu bahan baku yang kelima. Oke, kita buat lagi, yaitu susu kental manis. Oke, ini yang kelima. Ada 500 kaleng, nah diganti 500. Harganya ada 5.500. Oke, udah. Berarti untuk persediaan bahan bakunya udah kita buat di kartu persediaan. Sekarang kita buat juga untuk bahan penolongnya. Kita buat juga kartu persediaannya. Oke, coba di bawahnya keju. Oke, ini BP01. Saldonya ada 900 gram. Harganya adalah 9.000. Oke, jadi tinggal mindahkan saja ya. Kita lanjut lagi. Ada plastik kemasan. Saldonya ada 25.000. Harganya adalah 50. Jadi tinggal diubah aja kalau pakai Excel. Kalau manual, jadi kartu persediaannya tinggal diisi-isi satu persatu. Nah, kita lanjut lagi, satu lagi, berarti kita copy dulu. Oke, kotak kemasan. Di sini ada 500 box, harganya 4.000. Oke, seperti ini ya. Sekarang untuk produk jadinya ada dua macam. Nah, produk jadi atau barang jadinya sekarang kita masukin ke sini. Kebetulan nggak ada saldonya, jadi kita cukup buat aja ininya. Apa kartunya? Satu adalah Pi original, mana kodenya adalah PS01. Yang satu adalah Pi susu keju. Ini adalah 02. Oke, kartu persediaannya harus kita buat dulu ya. Jadi saya tadi udah bikin kartu persediaannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita mulai dari transaksi dokumen 1. Dokumen 1 ini adalah tentang pemakaian bahan baku untuk produksi 20.000 pai susu. Oke, sekarang kita buat di jurnal umum. Kita tulis
Tanggalnya tanggal 2. Oke, nama akunnya ini kan pemakaian bahan baku, berarti persediaan bahan bakunya berkurang. Jadi kita buat persediaan bahan baku, ini dia nama akunnya. Debitnya kita masukkan ke dalam ini biaya bahan baku. Oke, nomor akunnya oke, ini jurnalnya ya, pemakaian bahan bakunya. Langsung angkanya 9.215.000. Karena ada kalimat persediaan bahan baku, maka kita harus ya ke kartu persediaan. Jadi kalau ada kalimatnya persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, maka kita harus ke kartu persediaannya. Oke, baru kita buat sesuai dengan penjabaran yang di sini. Nih, tepung terigunya pemakaiannya 150 kilo kita buat tanggal 2 pemakaian. Oke, berarti pemakaian ya 150 dengan harga ini. Tuh, sama ya 1875. Oke. Jadi saldonya kita buat dulu. Oke, sekarang kita yang kedua. Habis tepung terigu, kita ke tepung maizena. Oke, yang digunakan adalah 30. Ini dia 30. Kalau pakai Excel enak. Jadi cukup kita pakai rumus seperti tadi, cukup ganti pemakaiannya, harganya otomatis ngikutin saldo, lalu otomatis terkali. Dan saldonya otomatis kita sudah pakai rumus tadi kurangin. Total saldo keseluruhan dikurangi pemakaian. Oke, sekarang kita yang ketiga, yaitu mentega 150 gram. Oke, 150. Nah, dia otomatis ya, tuh sama. Jadi kalau pakai Excel lebih memudahkan kita membuat ini. Kalau manual ya tinggal ditulis aja. Berarti 150 kali 12.000. Oke. Yang ketiga adalah telurnya 3.000 unit. Oke, kita copy dulu. 3.000 unit ya. Tinggal ganti 3.000. Oke, 1 juta 3.000 unit. Oke ya, 3.000 unit 3.300.000. Oke, kita lanjut. Itu kental manis. Sebanyak 350 kaleng. Jangan sampai salah kartu persediaannya. Oke. Kalau untuk kartu persediaan, kalau pemakaian tidak ada perubahan harga di saldo. Harga di saldo ini akan berubah apabila terjadi pembelian misalnya. Oke, kalau udah kita lanjut. Berarti ini semua sudah kita jurnal tadi di jurnal umum, biaya bahan baku, kreditnya persediaan bahan baku. Dan untuk angka di persediaan bahan baku ini yang 9.215.000 kita pindahkan ke kartu persediaannya, yaitu kita kurangin di bagian pemakaian.
Kalau udah kita lanjut lagi ke dokumen kedua. Dokumen 2 ini adalah pemakaian bahan penolong. Oke, kita ke jurnal umum. Karena pemakaian bahan penolong bukan ke jurnal pembelian karena kita bukan membeli maupun jurnal penjualan karena kita tidak menjual barangnya karena kita memakai bahan penolong untuk proses produksi. Maka kita taruh aja di jurnal umum. Buat tanggalnya, lalu debitnya adalah akun. Ya, kita lihat. Sama seperti kita membuat di komputer akuntansi semalam di video sebelum ini, kita ke akun ya biaya overhead pabrik. Kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Akunnya nomor akun ini bisa kita lihat ya di daftar akun. Oke, angkanya adalah langsung kita lihat di sini 2.600.000. Oke, karena kita ngomongin bahan penolong, maka kita ke kartu persediaan lagi. Oke, kita tulis ya di kartu persediaan, yaitu tentang pemakaian plastik kemasan. Berarti kita lihat, nah ini dia tanggal 2, pemakaian. Plastik kemasannya sebanyak 20.000 piece, harga 50, berarti 20.000, 50 kita kalikan kayak tadi ya prosesnya sama. Ini berarti saldo dikurangi yang udah dipakai, kali 5.000, harganya 50, kita kalikan. Oke, sekarang yang kedua. Kita lihat di bawahnya. Ini pemakaiannya adalah 400 box, 4.000. Kita tinggal ganti 400, 4.000. Oke, sudah seperti ini aja. Berarti untuk pemakaian bahan penolong juga setelah kita jurnal di sini karena ada kalimat persediaan bahan penolong ya. Kita ke kartu persediaannya sesuai dengan namanya. Oke, video kali ini kita mengerjakan sampai dokumen 2. Untuk dokumen berikutnya kita sambung di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.